kita akan melakukan rektifikasi atau registrasi peta ya dari JPEG, tapi sistem proyeksinya menggunakan UTM. Mau tahu nih gimana caranya ya? Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Oke, di part sebelumnya atau di video sebelumnya kita sudah melakukan rektifikasi atau registrasi peta ya menggunakan Global Mapper versi ke-12, tapi sistem proyeksinya menggunakan sistem proyeksi geografis. Nah, pada video kedua kali ini kita akan sama juga ya, kita akan melakukan rektifikasi atau registrasi peta ya dari JPEG, tapi sistem proyeksinya menggunakan UTM. Mau tahu nih gimana caranya ya untuk rektifikasi UTM ini? Simak video ini sampai habis. Oke, tanpa panjang kali lebar lagi, si Cece jualan cekidot. Ya, di sini kita sudah terbuka ya untuk software Global Mapper versi ke-12-nya. Tapi perlu diingat, sebelum kita masuk ke Global Mapper, kita harus cek dulu nih ya teman-teman untuk sistem proyeksi yang akan digunakan. Jadi dilihat dulu nih petanya, apakah ada satu sistem grid atau dua grid. Contoh peta yang saya gunakan ini adalah sistemnya dua grid ya. Jadi yang warna biru itu sistem proyeksi geografis dan yang warna hitam itu sistem proyeksi UTM. Mohon maaf apabila ada suara geluduk atau hujan ya. Di sini sedang mau turun hujan. Oke, oh iya, bagi teman-teman yang ingin download software Global Mapper versi ke-12 atau ingin download contoh latihannya ya, itu insya Allah akan saya kirimkan di deskripsi. Oke, lanjut. Kita kembali ke Global Mapper-nya, kemudian klik Open Your Own Data Files, kemudian kita pilih yang data raster UTM, kemudian klik Yes. Nah, di sini untuk yang harus diperhatikan ya untuk sekian kalinya, silahkan cek ground control point projection-nya. Nah, di sini teman-teman silahkan select projection. Kemudian pada projectionnya, karena kita akan menggunakan sistem proyeksi UTM, silahkan teman-teman pilih UTM. Untuk zonanya, silahkan cek ya terlebih dahulu di pembagian zona UTM wilayah Indonesia. Insya Allah untuk gambarnya akan saya share juga di deskripsi ya, supaya mempermudah teman-teman dalam proses belajarnya. Oke, perlu diingat bahwa peta yang kita gunakan sebagai contoh latihan itu ialah Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur untuk wilayahnya. Jadi kita lihat untuk Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur berada di zona 49S. Untuk pembagian zona ini insya Allah artikelnya sudah ada di gsnprison.site. Insya Allah saya kirimkan juga nanti, lampirkan juga untuk linknya. Oke, zonanya kita gunakan yang min 49. Kenapa min 49? Karena lintang selatan ya. Lintang selatan itu nilainya min. Ya, selanjutnya kita buat deh poin yang pertama, poin referensinya ya. Setelah poin pertama kita sudah buat, kemudian kita masukkan nilainya dari nilai X-nya. Selanjutnya kita masukkan juga nilai Y-nya 9256.000. Kemudian add poin tulis, poin 1 oke. Seperti biasa saya membuat poin kedua itu di sebelah kanan poin yang pertama. Fungsinya supaya saya tidak merubah kembali Y-nya. Jadi hanya X-nya saja, yaitu 622.000. Kemudian add poin tulis. Selanjutnya untuk poin terakhir, yaitu poin ketiga, saya buatnya berada di bawah poin kedua, yaitu di Y-nya aja ya yang kita ganti karena X-nya udah sama 9220800. Add poin tulis poin 3 oke. Nah, perlu diperhatikan kembali sama seperti yang part pertama. Nah, lihat teman-teman lihat ya di atribut ground control point-nya itu nilai errornya. Jadi errornya itu harus 0 semua. Jadi apabila minus atau plus berarti teman-teman ada salah memasukkan nominalnya. Kalau sudah silakan klik apply, kemudian oke. Nah,
Sama juga ya seperti yang part sebelumnya. Di part pertama itu, apabila teman-teman ingin hasil georeference ini bisa terbuka di software ArcGIS, lakukan ekspor terlebih dahulu dengan cara klik file, kemudian export raster atau image format, kemudian pilih formatnya geotiff ya, kemudian klik OK. Kemudian file tipenya saya biasa menggunakan yang 24 bit RGB, kemudian klik OK. Nah ini karena udah nyoba waktu kemarin hasil UTM, menggunakan hasil UTM ya, namanya boleh kita hasil UTM 1, bebas untuk namanya, klik save. Ya, di sini sambil menunggu exporting geotiff berarti kita sudah bisa ya atau sudah selesai dalam proses registrasi atau rektifikasi peta menggunakan sistem proyeksi UTM di software Global Mapper versi 12. Kalau untuk versi yang lainnya insya Allah hampir sama ya. Jadi apabila dirasa ya teman-teman video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya. Apabila dirasa biasa aja videonya, silahkan klik dislike, tidak apa-apa. Tapi yang terpenting teman-teman, subscribe-nya, oke? Dan tombol loncengnya. Supaya apa? Supaya pada saat Geosurvey Nusantara membuat atau mengupload video baru, itu sudah ada notifikasi untuk teman-temannya. Jadi bisa langsung dilihat ya untuk video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk di-share supaya apa? Teman-teman yang lainnya itu bisa menemukan video Geosurvey Nusantara. Jadi mari kita membuat peta bersama-sama. Ayo kita belajar membuat peta. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.